Sepasang sahabat terburu-buru meninggalkan bangunan tempat mereka tinggal demi mengantar boneka teman mereka yang ketinggalan. Diketahui bahwa mereka adalah penghuni panti asuhan dan pada malam itu salah satu dari mereka akan meninggalkan panti karena diadopsi oleh keluarga dermawan. Namun sangat disayangkan, boneka kesayangannya tertinggal sehingga dua sahabat melanggar aturan menuju ke gerbang berharap bisa mengantar boneka itu. Saat tiba di gerbang, ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya ada sebuah gerobak dan ternyata apa yang mereka temukan di dalam gerobak itu benar-benar sangat mengejutkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu hati yang bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan, bahkan dalam hal-hal sederhana. Karena semakin banyak bersyukur, semakin banyak pula alasan untuk bahagia. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Yakusoku no Neverland, rilis pada tahun 2020, disutradarai, ditulis, dan dibintangi oleh mereka yang sudah berpengalaman, namun sangat disayangkan saya belum kenalan. Baik daripada nungguin saya kenalan, mending kopi disiapkan, karena cerita akan kita lanjutkan. Oke, jadi cerita ini berlatar di masa depan yang cukup jauh, sekitar tahun 2045. Ditampilkan seorang gadis manis bernama Emma yang sejak lahir tinggal di panti asuhan Gracefield House. Tempat itu dikelola oleh seorang wanita bernama Isabella atau biasa anak-anak memanggilnya Mama. Isabella bertanggung jawab merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tapi untuk Emma yang sudah berusia 15 tahun, ia juga ikut membantu mengurus anak-anak yang lebih kecil bersama dua remaja lainnya, Norman dan Ray. Anak-anak belajar dan bermain bersama, tapi dilarang melewati gerbang. Masing-masing dari mereka terlihat punya tato di leher yang kemungkinan nomor identitas. Diketahui bahwa usia maksimal tinggal di Gracefield adalah 16 tahun, namun sesekali ada anak-anak berusia di bawah itu yang diadopsi oleh keluarga dermawan. Nah, jadi hari ini adalah giliran gadis imut bernama Connie yang beruntung. Semua anak-anak mengucapkan selamat berpisah penuh haru, dan ini sekaligus membuat anak-anak remaja mulai merasa waktu mereka untuk pergi juga sudah dekat. Di sela-sela percakapan itu, Emma dan Norman yang penasaran berbincang tentang bagaimana dunia luar dan berjanji akan saling berkirim surat jika mereka keluar nanti. Tak lama kemudian, saat lorong mulai sepi, Emma menyadari bahwa Connie lupa membawa boneka kesayangannya. Ray memberitahu bahwa lampu dekat gerbang masih menyala dan jika berlari ke sana, Emma dan Norman masih bisa bertemu Connie. Jadi, meski sebenarnya dilarang keluar malam, apalagi mendekati gerbang, Emma dan Norman sepakat untuk menuju ke sana, dan ide itu didukung oleh Ray. Keduanya berlari melintas taman yang luas, sementara Ray mengawasi dari balkon dengan cemas. Sesampainya di area gelap dekat gerbang, mereka merasa takut karena tidak ada siapapun di sana. Hanya ada sebuah gerobak yang terparkir. Mereka mencoba mengintip dan begitu terkejut dengan apa yang dilihat sampai tak sengaja menjatuhkan boneka. Ya, ternyata yang mereka lihat adalah Connie yang terbaring tak bernyawa dengan setangkai bunga aneh yang menancap di tubuhnya. Ketika mendengar suara, mereka buru-buru bersembunyi di bawah truk sambil menahan nafas. Tiba-tiba sebuah cakar raksasa menghentak tanah tepat di depan mereka. Saat itulah terlihat makhluk-makhluk iblis mengerikan membicarakan panti asuhan yang sebenarnya adalah peternakan dan memuji kelezatan anak-anak. Setelah memasukkan Connie ke dalam tabung, salah satu dari mereka mengeluh karena usianya yang terlalu muda dan bertanya kapan mereka bisa mengambil 3 anak yang lebih dewasa. Orang yang merespon ternyata adalah Mama. Emma sangat terpukul mengetahui bahwa selama ini Mama menjual anak-anak untuk dijadikan makanan iblis. Mendadak salah satu iblis mencium bau aneh dan mendadak memeriksa di bawah gerobak. Tapi dia hanya menemukan boneka karena Emma dan Norman sudah kabur. Mama mulai curiga saat melihat boneka itu dan kemudian membawanya kembali ke asrama.
Keesokan harinya, Emma berusaha tetap tersenyum walau hati masih terguncang karena kejadian semalam. Ia mulai menyadari alasan dibalik semua aturan ketat di panti, termasuk mengapa tidak ada teman-teman di luar sana yang menyurati mereka. Setelah itu, Emma dan Norman menyeberangi pagar taman untuk pertama kalinya dan kecewa karena yang mereka temukan adalah tembok besar yang menjulang tinggi. Kabeda. Takai ne. Mereka merencanakan pelarian sebelum para iblis kembali, tapi tidak ingin meninggalkan siapapun dan masih bingung bagaimana membawa semua anak keluar. Norman memutuskan untuk tidak memberitahu yang lain sampai memiliki rencana pelarian yang jelas. Tiba-tiba terdengar keributan dari taman, seorang anak menangis karena salah satu temannya hilang di hutan. Mama dengan tenang mengambil benda seperti kompas dan langsung masuk ke dalam hutan, lalu keluar sambil menggendong anak yang hilang tadi. Emma menyimpulkan bahwa alat itu bisa menunjukkan lokasi para anak-anak, sementara Norman merasa yakin bahwa pada telinga mereka ditanam pelacak. Ini berarti Mama tahu mereka sempat melewati pagar dan menunjukkan alat itu untuk mengintimidasi Emma dan Norman. Pada momen lain, Ray yang merasa curiga mengikuti Emma dan Norman ke hutan, dan di sanalah mereka akhirnya menceritakan semua. Ray setuju untuk ikut melarikan diri, meski menurutnya terlalu beresiko membawa semua anak-anak, apalagi mereka tidak tahu seperti apa dunia luar yang mungkin saja dipenuhi iblis. Ketiga anak itu memutuskan untuk menyelidiki lebih dulu, dan akhirnya mereka menemukan beberapa buku di perpustakaan yang ternyata disumbangkan oleh seorang bernama Minerva. Dengan bantuan Phil yang masih kecil tapi cerdas, mereka menyadari bahwa cap pada buku-buku itu ditulis dalam kode Morse, dan setiap bukunya punya kode yang berbeda. Ray juga menyimpulkan bahwa para iblis menyukai otak mereka, itulah sebabnya Mama menyuruh anak-anak belajar dengan sangat keras. Sore harinya, Mama memperkenalkan asisten baru kepada semua anak, yaitu Suster Kron. Saat mereka sedang berdua saja, Mama memberitahu bahwa 3 anak telah mengetahui kebenaran. Kron langsung cemas karena menurut aturan, mereka seharusnya segera menyerahkan anak-anak itu. Namun Mama dengan tegas melarang dan meminta supaya Kron hanya mengawasi anak-anak itu sampai waktu pengiriman berikutnya tiba. Keesokan harinya, Emma dan teman-teman mulai melatih anak-anak yang lebih kecil untuk rencana kabur tanpa memberitahu maksud sebenarnya, dengan menyamarkan latihan itu sebagai permainan. Semua berjalan lancar sampai Kron muncul dan ingin ikut bermain petak umpet bersama mereka. Emma yang tetap tenang berkata pada Norman bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mengawasi Kron dan lebih mengenal lawan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa Kron memiliki agenda sendiri. Dia berniat membongkar semua kejanggalan di Graceville kepada para iblis agar bisa menggantikan posisi Mama. Kron bermain dengan sangat serius, tapi dia mulai sadar bahwa anak-anak itu luar biasa. Dia bahkan bertanya pada kepala panti, tapi tidak mendapat jawaban apapun. Beberapa hari kemudian, Norman mulai curiga bahwa ada mata-mata di antara mereka dan memutuskan sudah waktunya memberitahu rahasia itu sedikit demi sedikit, dimulai dari 2 anak tertua, Don dan Gilda. Awalnya Don tidak percaya dan bahkan meninju Ray karena marah, tapi sebaliknya Gilda percaya pada Emma dan berhasil meyakinkan Don. Norman lalu memberitahu Emma dan Ray bahwa dia telah menyembunyikan 2 tali di tempat berbeda dan masing-masing tempat hanya diberitahukan pada satu dari mereka. Jika salah satunya hilang, berarti akan diketahui siapa mata-matanya. Namun, keesokan harinya, Norman mengungkap bahwa sebenarnya ada 3 tali yang ditempatkan di lokasi berbeda dan yang diketahui oleh Ray ternyata hilang, sehingga Ray lah pengkhianatnya. Ray tidak bisa mengelak, tapi menjelaskan bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu telah mengetahui rahasia panti ini. Dia menawarkan diri untuk menjadi informan. Sebagai gantinya, Mama berjanji akan membiarkannya tinggal di panti sampai batas usia dan bahkan memberinya hadiah-hadiah dari dunia luar.
Meski merasa kecewa, Norman mengatakan bahwa tali yang asli masih aman. Ray menjelaskan bahwa persahabatan dengan mereka telah mengubah cara pandangnya dan semua yang ia lakukan sebenarnya adalah bagian dari rencana double agent. Ternyata dialah yang mengambil boneka kelinci Connie karena tahu itu akan memicu semua kejadian ini. Lebih dari itu, dia juga bilang sudah melihat alat pelacak di telinga mereka dan tahu cara menonaktifkannya. Emma langsung memaafkan Ray tanpa ragu, bahkan merasa iba atas apa yang ia lalui. Norman pun memilih melihat sisi positifnya karena Ray bisa membantu lebih banyak dibandingkan siapapun. Kemudian Ray menunjukkan sebuah barang yang telah dikumpulkan di bawah lantai pada suatu ruangan yang bisa digunakan untuk mematikan alat pelacak. Dia hanya bergantung menunggu perintah untuk bertindak besok. Tanpa Emma, Ray kembali menyuarakan pendapatnya bahwa membawa semua anak kabur adalah hal yang gila. Dia menyarankan Norman untuk membohongi Emma, pura-pura setuju agar Emma tetap semangat hingga saatnya tiba. Namun, Norman mengaku bahwa dia menyukai Emma dan tidak sanggup melihatnya menangis. Beberapa waktu kemudian, Ray melaporkan bahwa Norman akan mencoba meracuni Mama menggunakan pestisida dan deterjen. Mama mengucapkan terima kasih atas informasi itu, tapi juga memberitahukan bahwa pengiriman berikutnya akan dilakukan bulan Januari, bertepatan saat Ray menginjak usia 16 tahun. Don dan Gilda akhirnya bergabung dengan ketiganya, dan mereka pun melanjutkan perencanaan pelarian mereka, sampai akhirnya Kron datang dengan sebuah kesepakatan aneh. Kron menunjukkan bahwa dia juga memiliki nomor tato di leher serta bekas luka di dada, tempat alat pelacak ditanam, yang katanya bisa membunuhnya dalam hitungan detik jika mencoba keluar. Karena sudah kehilangan harapan untuk bebas, satu-satunya keinginan Kron sekarang adalah menjadi pemimpin tempat penangkaran ini, dan rencana pelarian anak-anak adalah peluangnya untuk menyingkirkan Mama. Sebagai tanda itikat baik, dia membocorkan nama asli Mama dan menjelaskan panti asuhan Gracefield ini merupakan unit 3. Kron lalu pergi, tapi mengajak anak-anak untuk menemuinya di kamar jika ingin tahu lebih banyak. Emma sebenarnya tidak mempercayai Kron, tapi dia setuju untuk menemui dengan mengingatkan semua agar lebih waspada. Saat pertemuan, Kron mengaku belum pernah melihat dunia luar, tapi tahu semua ini terjadi karena perang antara manusia melawan iblis. Karena perang panjang itu tak kunjung usai, akhirnya wilayah dibagi. Sebagian manusia ditinggalkan, yang merupakan bagian dari perjanjian untuk bertugas membiarkan anak-anak sebagai makanan. Kron terkejut mengetahui anak-anak ini sudah menemukan lokasi pelacak pada telinga mereka. Dia pun kecewa karena mereka pergi tanpa memberinya bukti kuat untuk melawan Mama. Beberapa waktu kemudian ditampilkan pertemuan Mama dan Ray, di mana pada momen ini Ray mendapatkan pesanannya, yaitu sebuah kamera Polaroid. Ray melaporkan tentang gerak-gerik Kron, dan sebelum pemuda itu pergi, Mama mengabarkan bahwa masa tinggal Ray sudah tidak lama lagi. Keesokan harinya, Ray mengajak semua anak untuk berfoto bersama dan mengatakan bahwa semua persiapan untuk rencana mereka sudah lengkap. Sementara itu, Kron memeriksa kamar-kamar asrama dan Gilda melihat dia memeriksa boneka Phil. Gilda segera memberitahu yang lain dan mereka buru-buru memindahkan semua barang bukti ke dalam boneka yang sama, berpikir tidak akan diperiksa lagi karena sudah diperiksa sebelumnya. Namun kenyataan berkata lain. Kron sudah mengetahui taktik ini sehingga memutuskan untuk memeriksa ulang, dimulai dari boneka babi. Untungnya Mama tiba-tiba muncul dan Phil mengambil kesempatan untuk merebut kembali bonekanya. Kron pun kaget ketika mendengar kabar bahwa dia akan langsung dipindahkan. Saat hendak pergi, dia menyembunyikan sebuah pulpen di laci kamar anak-anak. Adegan kemudian menampilkan di gerbang, di mana Kron bertemu dengan wanita tua yang disebut Grandma. Kron mulai menceritakan semua kebusukan Gracefield serta rencana para pemberontak, berharap bisa menjatuhkan Isabella. Tapi Grandma malah membela Isabella dan menyerahkan Kron kepada iblis. Saat para pemberontak akhirnya menjalankan rencana, Ray bertugas mengalihkan perhatian Mama dengan tipu daya soal racun. Tapi Mama tidak mudah tertipu dan langsung mengurung Ray di dalam sebuah ruangan. Saat Mama berjalan cepat dengan pelacak di tangan, Don langsung panik dan bergegas membebaskan Ray. Dia tiba tepat saat Ray berhasil mendobrak pintu, dan sayangnya pada saat itu Mama sudah melihat Emma dan Norman hendak memanjat tembok.
Untuk pertama kalinya, Mama berbicara jujur pada mereka. Dia mengatakan bahwa menyayangi semua anak-anak di panti asuhan, dan itulah mengapa dia ingin mereka hidup bahagia sebelum akhirnya mati. Emma tidak bisa menerima alasan itu dan langsung menerjang. Sayangnya, Mama mematahkan kaki Emma, lalu anak-anak lain datang tepat saat Mama memberitahu bahwa besok adalah hari perpisahan bagi Norman. Norman menghabiskan jam-jam berikutnya dengan menahan rasa takut dan berkata kepada teman-teman bahwa dia lebih rela dimakan iblis daripada membahayakan rencana pelarian mereka. Tapi Ray dan Emma menolak membiarkan Norman mengorbankan diri. Emma lalu bertanya bagaimana Ray bisa mengetahui rahasia mengerikan tentang Gracefield. Ray menjelaskan bahwa tidak seperti kebanyakan anak, dirinya bisa mengingat masa kecil. Karena itu Ray masih ingat pernah berada di sebuah tempat bernama Markas, tempat ia melihat para iblis, bayi-bayi, dan manusia dewasa. Ternyata gerbang Gracefield mengarah pada tempat itu. Itulah sebabnya mereka tidak bisa kabur lewat sana. Setelah menjelaskan semua, Ray memberikan Norman alat penetral untuk digunakan di telinga agar bisa mencoba kabur esok hari. Dan jika gagal, Norman diminta untuk bersembunyi, menunggu sampai kaki Emma sembuh agar Mama mengira dia sudah benar-benar kabur. Dan di malam yang sama, ketika kembali ke kamar, Norman membuka laci di samping tempat tidurnya dan menemukan pulpen yang ditinggalkan Kron. Keesokan paginya, Mama mengumumkan bahwa hari ini Norman akan pergi saat sarapan. Anak-anak kecil merayakan kabar itu dan meminta Norman untuk mengirim surat nanti. Sementara itu, anak-anak yang lebih besar berusaha menahan amarah karena ini adalah perpisahan pertama di mana mereka tahu kebenarannya. Ketika anak-anak diperbolehkan bermain di luar, Don dan Gilda mengantar Norman ke pagar, sementara Ray dan Emma tetap berada di taman. Norman menyeberangi area terlarang dan menempatkan tali ke atas tembok, lalu memanjat sampai ke puncak, bersamaan dengan Mama yang sibuk mengatur kegiatan anak-anak. Mama segera menyadari Norman hilang dan tampak terkejut saat memeriksa pelacaknya. Namun yang lebih terkejut malah justru Emma dan Ray karena Norman muncul kembali dari arah hutan. Malam harinya, Norman menjelaskan bahwa di balik tembok itu terdapat jurang besar. Dia menggambarkan apa yang sempat dia lihat dari atas dan menunjukkan lokasi jembatan yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang. Norman mengembalikan alat penetral dan mengatakan bahwa dia belum sempat menggunakannya, dan dari situlah yang lain menyadari bahwa Norman memang berniat kembali sejak awal. Dia hanya berpura-pura menyetujui rencana pelarian, padahal dari awal dia tetap mengorbankan diri. Emma tidak bisa menerima hal itu dan bahkan menjatuhkan Norman di hadapan semua orang saat dia hendak pergi, memohon agar Norman mencoba kabur daripada menyerah. Namun Norman tetap pada keputusan dan masih berjanji akan menulis surat, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja agar tidak membuat anak-anak lain curiga. Baka! Mama lalu mengantarkannya ke gerbang, kemudian meninggalkan sendirian di sana. Tak lama, datanglah seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai pengawas dunia ini. Dia menjelaskan bahwa para iblis membutuhkan otak manusia untuk bertahan hidup dan berterima kasih pada Norman atas pengorbanannya. Pengawas itu menambahkan akan ada satu manusia lain yang bisa hidup bebas karena Norman bersedia menggantikannya. Karena mengkhawatirkan teman-temannya, Norman bertanya, apakah tidak ada satu manusia pun di luar sana yang bisa menjadi sekutu bagi mereka yang dilahirkan hanya untuk dimusnahkan? Pria itu menjawab bahwa dulunya ada, tapi semua sudah lenyap dan tugasnya sekarang adalah melenyapkan siapapun yang menentang sistem ini. Namun, ancaman itu tidak membuat Norman gentar, dia malah menentang keyakinan sang pengawas dan percaya bahwa pasti masih ada manusia yang ingin membantu anak-anak dari penangkaran seperti mereka, dan harapan itu saja sudah cukup bagi Norman. Pengawas itu pun terpaksa mengakui bahwa Norman memang anak yang istimewa karena tetap tenang dan bahkan bisa tersenyum saat iblis datang menjemputnya.
Kepergian Norman membuat Ray dan Emma sangat terpukul sampai kehilangan semangat untuk melanjutkan rencana. Ray memberikan alat penetral kepada Don dan Gilda, mengatakan bahwa kalau mereka mau mencoba ya silakan saja, karena dia sendiri sudah tidak punya harapan lagi. Kemudian Mama mendatangi Emma dan menawarkan promosi. Emma akan direkomendasikan menjadi mama seperti Isabella agar tidak dijadikan makanan iblis. Dengan begitu, Emma bisa tetap merawat anak-anak dan membantu mereka, sesuatu yang memang menjadi bakat terbesarnya. Emma terkejut mendengar tawaran itu, namun dia tidak sanggup mengkhianati teman-teman. Gadis itu kembali tenggelam dalam keputusasaan. Melihat para pemberontak sudah tidak punya semangat untuk melawan, Mama merasa puas. Sekali lagi, membuktikan bahwa metode dan caranya memang selalu berhasil. Beberapa bulan pun berlalu, dan tibalah hari ulang tahun Ray. Malam itu, Emma diam-diam menemuinya. Sekarang kaki Emma sudah pulih. Mereka memang jarang bicara akhir-akhir ini karena Mama terus mengawasi, tapi malam itu, keduanya akhirnya saling mengaku bahwa mereka belum menyerah. Emma mengatakan bahwa selama ini dia sudah menyerahkan tugas-tugas persiapan kepada Don dan Gilda agar perhatian tidak tertuju padanya. Kini semuanya sudah siap, dia berniat melarikan diri besok pada jam makan siang dan tetap bertekad membawa semua anak, sesuatu yang menjadi niatnya sejak awal. Seperti biasa, Ray yang keras kepala berkata bahwa rencana itu tidak akan berhasil karena Mama pasti sudah memprediksinya. Lalu dia menunjukkan kepada Emma rencana yang sudah disiapkan. Rencana Ray sangat sederhana, membakar panti asuhan saat itu juga agar Mama sibuk memadamkan api dan atasannya mengira pelarian itu hanyalah evakuasi darurat. Ray menjelaskan semua ini kepada Emma sambil menyiram bensin ke seluruh ruangan sampai akhirnya ke diri sendiri, yang mana membuat Emma panik. Ray adalah murid terbaik di kelas, sehingga otaknya sangat berharga. Mama pasti tidak akan bisa memikirkan hal lain saat melihatnya terbakar. Ray pun menyalakan korek api sebelum Emma bisa menghentikan. Dari luar terlihat api mulai memenuhi ruang makan. Tak lama kemudian alarm pun berbunyi. Seperti yang diperkirakan, Mama langsung panik dan berlari ke sana, melihat lewat pelacak bahwa Ray berada di tengah kobaran api. Anak-anak lain mulai turun dari kamar mereka dengan ketakutan. Mama menyuruh Gilda membawa mereka keluar, sementara dirinya mencari pemadam api. Benar-benar hanya fokus menyelamatkan anak jenius itu. Tapi api sudah terlalu besar, dan meski berusaha keras, Mama tak bisa memadamkannya sendirian. Dia lalu berpikir untuk menyelamatkan Emma, murid terbaik kedua, namun gadis itu ternyata sudah menghilang. Baru saat itu Mama sadar, saat anak-anak turun, mereka telah mengenakan sepatu, seolah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Bersama dengan itu, para anak-anak sudah berada di hutan, tempat Don dan Gilda menyembunyikan semua tas. Ray juga bersama mereka dan terungkap bahwa api sebenarnya tidak benar-benar menyala saat korek api jatuh karena Emma berhasil memadamkannya dan memanggil anak-anak untuk membantu menyelesaikan rencana ini. Mereka membuat boneka palsu untuk menggantikan posisi Ray. Bagian tersulit adalah alat pelacak dari telinga, tapi itulah kunci untuk akhirnya bisa mengoceh Mama. Saat kelompok itu berlari menuju tembok, Emma menceritakan kepada Ray apa yang sebenarnya terjadi dalam 2 bulan terakhir. Norman sebelumnya sudah melihat kaleng-kaleng bensin dan menebak Ray akan mencoba membakar panti untuk mengalihkan perhatian Mama. Karena itu, Norman meninggalkan surat untuk Emma berisi semua instruksi agar dia siap saat hari itu tiba. Meski terlihat seperti putus asa, Emma diam-diam mengatur seluruh rencana pelarian lewat Don dan Gilda sambil memberitahu kebenaran sedikit demi sedikit kepada anak-anak lainnya. Hanya anak-anak yang berusia 4 tahun ke bawah yang tidak ikut, tapi Emma telah mempercayakan Phil untuk memimpin mereka dan berjanji akan kembali sebelum mereka mencapai usia panen. Ternyata anak-anak kecil itu juga sangat membantu saat Mama hendak mengejar para pemberontak. Mereka mengelilingi Mama sambil berpura-pura ketakutan dan meminta Mama untuk tetap tinggal. Setelah kesulitan melepaskan diri dari anak-anak, Mama akhirnya melapor kepada atasan bahwa telah terjadi pemberontakan dan meminta bala bantuan segera. 足を封鎖してください。
Sementara itu, kelompok pemberontak sudah berhasil mencapai puncak tembok. Emma sempat panik karena alarm pada markas besar berbunyi lebih cepat daripada yang diperkirakan, tapi dia masih punya satu rencana terakhir. Baru kini, Emma memberitahu Rey bahwa mereka tidak akan menyeberangi jembatan seperti yang diduga musuh. Dalam suratnya, Norman menunjukkan titik tersempit dari jurang, dan di sanalah Don melemparkan tali ke sisi seberang sehingga mereka bisa meluncur. Emma menjadi orang terakhir yang menyeberang. Rey cemas saat melihat Mama sudah berada di atas tembok dan berlari ke arah Emma. Saat mereka berdua berhadapan, Mama mengaku bahwa dulu dia juga pernah berdiri di tempat yang sama dan sempat ingin kabur saat seusia Emma. Tapi pemandangan jurang dan hutan lebat membuatnya menyerah. Emma menjawab bahwa dia tidak pergi sendirian, dan meskipun dunia tidak menyediakan tempat untuk manusia seperti mereka, mereka akan menciptakan tempat itu dari nol. Mama yang marah mengancam akan memotong tali sebelum Emma sampai ke sisi seberang, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukan. Kata-kata Emma membuat Isabella teringat akan masa muda, dan saat itulah kita mengetahui kenyataan bahwa Rey adalah anak kandung Isabella. Merasa menyesal atas semua yang telah ia lakukan, Isabella kembali ke panti asuhan dan meminta maaf kepada anak-anak yang tersisa karena sebelumnya meninggalkan mereka. Di tengah hutan, Emma mengambil pulpen yang ditinggalkan Norman bersama suratnya. Saat ia memutar kedua ujung pulpen itu, ternyata terdapat sebuah perangkat tersembunyi di dalamnya. Perangkat itu memproyeksikan simbol Minerva serta menampilkan seekor burung hantu yang terbang dan tampaknya akan menjadi penunjuk jalan menuju tempat aman. Keesokan harinya, Isabella dijatuhi hukuman atas kelalaiannya yang menyebabkan kelompok Emma melarikan diri. Lalu tak lama kemudian, makhluk mengerikan yang menjadi eksekutor datang. Sementara itu, kelompok Emma berhasil mendaki sebuah bukit. Dari puncaknya, mereka memandangi luasnya dunia yang menanti untuk dijelajahi. Kemanakah kelompok Emma akan pergi, dan apakah mereka akan kembali untuk menyelamatkan Phil dan kawan-kawan? Dan tamat. Tidak benar-benar berani untuk menjelajahi alur atau latar cerita yang berbeda, film ini memilih tetap setia pada materi sumbernya dan mempertahankan elemen inti dari kisah aslinya. Hasilnya adalah adaptasi yang setia dari versi manga dan animenya dengan judul yang sama, diperkuat oleh musik latar yang indah dan sinematografi yang mengesankan. Mengikuti peristiwa di musim pertama animenya, film ini mengangkat cerita dari 12 episode yang mencakup pengungkapan rahasia mengerikan di balik sebuah panti asuhan hingga pelaksanaan rencana pelarian besar. Buat yang penasaran atau bertanya-tanya, siapa ini, siapa itu, siapa anu? Baik, akan saya jelaskan sedikit. Iblis dalam kisah ini merupakan makhluk non-manusia yang secara biologis membutuhkan konsumsi otak manusia untuk mempertahankan intelektualitas dan bentuk tubuh mereka. Jika tidak mengkonsumsi otak manusia secara rutin, tubuh mereka mulai membusuk dan kecerdasan mereka memudar, membuat mereka menjadi liar dan tak terkendali. Karena alasan ini, sistem peternakan manusia dibentuk, di mana anak-anak dibesarkan dengan penuh kasih dan diberi pendidikan tinggi agar otaknya berkualitas sebagai komoditas. Gracefield House hanyalah salah satu dari beberapa unit dalam sistem itu. Yang membuat situasi semakin kelam adalah kenyataan bahwa dunia ini sudah lama hidup di bawah perjanjian kuno yang dikenal sebagai The Promise. Perjanjian ini memisahkan dunia iblis dan manusia agar tidak saling membunuh, namun sebagai syaratnya, sejumlah manusia harus ditinggalkan dan dipelihara untuk konsumsi para iblis. Perjanjian ini menciptakan semacam kestabilan palsu yang menguntungkan iblis dan menghancurkan masa depan generasi manusia yang lahir di dunia mereka. Peter Ratri atau dalam film ini disebut pengawas adalah pemimpin ke-36 dari klan Ratri, sebuah keluarga yang diberi tanggung jawab sebagai penjaga The Promise antara manusia dan iblis. Tugasnya adalah memastikan sistem peternakan berjalan lancar, menjaga keseimbangan, dan mencegah pihak manusia melakukan pemberontakan atau pelarian. Meski berasal dari garis keturunan manusia, Peter memandang tugas ini sebagai beban warisan yang harus dijaga demi kelangsungan perjanjian, bahkan bila itu berarti harus mengorbankan umat manusia sendiri.
Yang membuat karakter Peter semakin kompleks adalah keputusannya membunuh saudaranya sendiri, James Rattray, yang mencoba membantu anak-anak melarikan diri. Tindakan ini mencerminkan pandangan Peter yang ekstrim. Bagi dia, pengkhianatan terhadap sistem adalah ancaman langsung terhadap tatanan dunia. Ia lebih memilih melestarikan struktur yang tidak adil daripada menghadapi kemungkinan kekacauan akibat perubahan. Inilah yang menjadikan Peter Rattray simbol dari manusia yang mengabdi pada sistem busuk demi kestabilan semu. Grandma atau nenek adalah sosok misterius dan dingin yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi para mama di dalam sistem peternakan manusia. Ia memegang otoritas atas fasilitas-fasilitas seperti Gracefield House dan memantau performa para pengasuh seperti Isabella dan Ron. Kekuasaannya bahkan melampaui para mama, dan ia juga memiliki hak istimewa untuk memerintahkan langsung kepada iblis, menunjukkan betapa penting dan mengakar perannya dalam struktur sosial dunia iblis manusia. Meskipun berasal dari latar belakang yang sama seperti Isabella sebagai anak yatim dari sistem peternakan, Grandma memilih untuk tunduk dan naik pangkat melalui sistem yang sama. Hal ini menjadikannya simbol dari manusia yang memilih bertahan hidup dan mencari kekuasaan dalam struktur yang menindas alih-alih melawannya. Dengan memimpin sistem itu dari atas, Grandma menjadi gambaran nyata dari bagaimana korban bisa berubah menjadi pelaku dalam lingkaran kekuasaan yang melanggengkan penindasan. Meski latarnya suram dan penuh ancaman, cerita dalam film ini justru mengandung pesan kuat tentang harapan, keberanian, dan kemanusiaan. Di balik kenyamanan palsu Gracefield House, tersimpan kebenaran mengerikan tentang anak-anak yang dijadikan tumbal bagi para iblis. Dari situ, kita diajak memahami bahwa kenyamanan tidak selalu berarti keamanan, justru keberanian untuk mempertanyakan apa yang tampak normal bisa membuka jalan menuju kebebasan. Lebih dari itu, perjuangan Emma, Norman, dan Ray menggambarkan pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi ketidakadilan. Mereka tidak hanya memikirkan keselamatan sendiri, melainkan berjuang agar semua anak bisa selamat. Melalui tindakan mereka, kita belajar bahwa kepedulian terhadap sesama adalah kekuatan sejati yang mampu mengatasi rintangan sebesar apapun. Selain keberanian, cerita ini juga menekankan nilai pentingnya kecerdasan dan strategi. Emma dan kawan-kawan tidak menggunakan kekerasan untuk melawan sistem, tetapi memilih jalan pemikiran, siasat, dan kerjasama yang rapi. Dari sinilah kita bisa menarik pelajaran bahwa dalam menghadapi kekuatan besar yang menindas, kecerdikan dan kesatuan tekad bisa menjadi senjata yang jauh lebih ampuh daripada kekuatan fisik. Di sisi lain, kisah Isabella menghadirkan sudut pandang yang kompleks tentang pilihan moral. Meskipun ia tampak sebagai sosok antagonis, terdapat rasa sesal dan konflik batin dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bisa saja tersesat oleh sistem, namun tetap memiliki kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahan. Dengan begitu, film ini mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak sebagai musuh benar-benar tanpa hati nurani. Dan pada akhirnya, saat para anak berhasil melarikan diri dan menatap dunia yang luas untuk pertama kalinya, cerita ini menyampaikan pesan yang menggugah. Meskipun dunia penuh bahaya dan ketidakpastian, harapan akan selalu hidup bagi mereka yang berani melangkah maju. Dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya bagi mereka yang tidak menyerah. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!